Kalau kita hanya mengamalkan fikih tanpa bertasawuf, maka tidak akan mendapatkan hakikat. Nah, ini kunci. Dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah fi bayani adilatis sufiyah, Syekh Yusuf Khotor Muhammad rahimahullah mengatakan, syariat itu adalah amalan yang zahir. Kata ulama mutaakhirin. Menurut ulama mutaakhirin, syariat itu adalah amalan yang zahir atau disebut fikih. Kemudian kalau hakikat adalah buah dari bertasawuf, di mana bertasawuf itu adalah mengamalkan aspek yang batin atau kolbu. Jadi ibadah kita jangan hanya fikih saja, tapi harus dengan tasawufnya. Menyatu antara amalan yang zahir dengan amalan yang batin. Contoh sholat, amalan yang zahir fikihnya dari takbiratul ihram rukun sholat sampai salam. Tasawufnya hudurul qalbi ma'allah, dari takbiratul ihram sampai salam, kolbu kita hudurul qalbi, hadir hati bersama Allah. Kalau kita salat dari takbiratul ihram sampai salam, tapi kolbu kita jalan-jalan, kolbu kita tidak ikut sholat, berarti ibadah sholat kita hanya fikihnya saja tanpa bertasawuf. Ya, apalagi ibu-ibu sebelum sholat lihat baju dulu, yang mana modelnya ini. Pas Allahu Akbar, yang kuning. Jadi sholatnya milih baju, fikihnya dipakai, rukun sholat yang diamalkan, tapi kolbunya jalan-jalan, kolbunya tidak ikut sholat. Itulah sholat hanya pakai perspektif fikih tanpa menggunakan perspektif tasawuf. Maka ibadahnya tuh pahit, tidak pernah tersentuh kolbunya. Di saat sujud tidak pernah menangis, di saat sujud tidak pernah merasa menjadi makhluk yang rendah, yang hina di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak bertasawuf. Bertasawuf itu urusan kolbu. Saat sholat hudurul qalbi ma'allah, seharusnya hadir hati bersama Allah. Maksud hadir hati bersama Allah itu bukan membayangkan Allah. Bayangkan lapadnya, itu mah lapad Allah. Atau kita ucapkan Allah, itu mah nama Allah. Yang harus tertangkap adalah hakikat. Apa hakikat? Penuh keyakinan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mutakalimin, ulama ahli tauhid memberikan kaidah makna laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluk, kita tidak bisa membayangkan Allah. Sehingga kullu ma khatara bibalika Allahu bi khilafi zalik. Setiap apa yang terpikir dalam alam pikiran kita itu bukan Allah. Allah nggak bisa dipikirkan, Allah nggak bisa dibayangkan, Allah nggak bisa diimajinasikan. Jangankan Allah, surga saja tidak akan bisa diimajinasikan. Nabi bersabda, surga adalah kullu ma ainun ra'at. Surga adalah apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, belum terdengar keindahannya oleh telinga. Wala khotoro fi qalbil bashar, belum pernah terbersit dalam hati indahnya surga. Surga saja tidak bisa dibayangkan. Bagaimana dengan Allah? Jadi maksud hudurul qalbi ma'allah itu bukan membayangkan Allah. Apa yang terbayangkan itu pasti bukan Allah. Allah itu adalah diyakini. Musyahadah, penyaksian kolbu kita. Penyaksian itu bukan melihat. Seperti kita membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku musyahadah, tiada sembahan kecuali Allah. Bukan melihat Allah, menyaksi. Asyhadu itu menyaksi dengan kolbu, dengan penuh keyakinan.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi, aku musyahadah, bukan aku melihat bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tapi aku menyaksi dengan kolbu, dengan penuh keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu namanya musyahadah atau bersyahadat. Maka kolbu kita penuh keyakinan. Jadi bukan menggambarkan Allah, apa yang digambarkan itu adalah bukan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak akan serupa dengan makhluknya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamh. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita belajar mengamalkan ilmu tasawuf? Bagaimana hukumnya? Wajib kita bertasawuf. Para mufassirun, ahli tafsir menafsirkan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zuhara minha wa ma batan. Katakan, sesungguhnya aku hanya mengharamkan fahsya yang zohir. Fahsya itu merusak diri sendiri, dan fahsya yang batin. Maka para mufassir menafsirkan fahsya yang batin adalah penyakit-penyakit hati. Ujub, bangga diri, takabur, sombong, hasad kepada orang lain, ya, cinta kepada dunia, itu namanya penyakit-penyakit hati. Jadi wajib hukumnya membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit batin atau fahsya yang batin. Sebab Allah berfirman, kami hanya mengharamkan fahsya yang zohir dan fahsya yang batin. Fahsya yang batin adalah penyakit-penyakit hati. Maka ittifaq para ulama, sepakat para ulama, wajib untuk memahami dan mengamalkan ilmu tasawuf.